di studio Radio Isra FM sudah berhadir dalang di balik aksi bela Palestina ya. Aceh Singkil ya, selaku ketua aksi kemanusiaan untuk Palestina Kabupaten Aceh Singkil. Ada Tengku Muda Hambali Syah Sinaga MPD. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat dan berbahagia. Nampak dari senyumnya Pak Ustadz ya, dari semangatnya Pak Ustadz ya. Apa sudah pernah ke Palestina Pak Ustadz sebelumnya? Kok bisa sesemangat ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Belum berangkat ke Palestina, tapi ya. di dalam hati saya selalu ingin menginjak buminya para nabi. Masjidil Aqsa seperti itu. Masya Allah ya. Pak Ustadz, mengenai aksi kemanusiaan bela Palestina, kita tahu nih Pak Ustadz ya, bukan hari ini saja Pak Ustadz ya. Mungkin bisa lebih disampaikan nih Pak Ustadz sebelumnya ya. Sudah berapa lama ya? Karena kita lihat nih di jalanan Pak Ustadz setiap hari Minggu Pak Ustadz, bahkan di beberapa kecamatan begitu ya Pak Ustadz, mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Radio Isra FM Siapa Ustaz? Yang telah memberi ruang waktu kepada kita. Ya. Walaupun pada menjelang hari H ini kesibukan sebenarnya semakin hari semakin padat itu maksudnya luar biasa sebenarnya kan. Yang dimana pada awalnya apa yang terjadi di Palestina pada hari ini sebenarnya peristiwa yang bukan hal yang baru. Lebih kurang sudah ada ratusan tahun apa yang terjadi di Palestina pada hari ini. Maka ya kita melihat dan menyaksikan bersama bahwa setiap saat gencatan senjata perang yang ada di Gaza Palestina itu tiada berakhir sampai hari ini. Jadi hari ini sudah 108 hari. 108 hari. 108 hari. Itu terus menerus tanpa ada istirahat. Mungkin ada jeda waktu untuk sholat, jeda waktu untuk tidur, atau yang lain-lain sebagainya. Sehingga selama 118 hari itu kurang lebih sudah 24.000 meninggal. 24.000 bos. 24.000. 62.000 itu luka berat. Jadi ketika ada beberapa elemen yang menjalankan ini dari unsur sekolah, dari unsur organisasi, makanya bagaimana supaya kegiatan ini bisa terorganisir dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan supaya jangan ada muncul fitnah-fitnah. Karena walaupun sifatnya ini kebaikan, juga kita lebih berhati-hati, kan seperti itu. Maka kami dari beberapa kumpulan organisasi kemasyarakatan, ormas Islam, menjumpai Bapak Bupati Aceh Singkil, Bapak PJ, supaya bagaimana kegiatan ini punya legalitas yang sah, punya dasar hukum. Artinya kita minta bahwa dibentuk panitia kabupaten. Kita buatlah rapat pada waktu itu di Oprum kantor bupati. Setelah diadakan rapat, maka terbentuklah beberapa susunan pengurus. Jadi ya saya sebenarnya tidak meminta dan tidak menyangka bahwa dari jamaah yang hadir pada waktu itu mempercayakan saya sebagai ketua, sebagai ketua umum. Karena ini sifatnya memang ya kemanusiaan, relawan. Makanya gerakan yang kita lakukan pada hari ini, panitia-panitia yang sudah berjalan kita briefing, terus maknai arti relawan. Rela tidak makan dan rela tidak minum. kan seperti itu dia. Itulah makna relawan. Jadi kita ini tidak ada digaji. Beda ketika hari ini mungkin ya kita terlibat langsung di partai politik, jadi tim ses, ya itu sudah ada bulanannya atau hariannya, berapa rupiahnya kan seperti itu. Ini memang namanya relawan, rela tidak makan. Rela tidak makan. Nah, menindaklanjuti daripada SK Bupati nomor
438 tahun 2023. Jadi SK ini ditandatangani pada tanggal 16 November 2023. Terus kita meminta ada semisal surat edaran. SE. Surat edaran dari Pak Bupati Aceh Singkil nomor 180 garing 1891 tanggal 11 Desember 2023 ini diperuntukkan kepada seluruh SKPK Aceh Singkil. SKPK Pak Ustadz. Seluruh camat yang ada di Aceh Singkil, seluruh kepala kampung yang ada di Aceh Singkil, seluruh usaha, perkebunan, perusahaan, BUMN, BUMD, perbankan. Jadi seluruh lembaga-lembaga organisasi supaya terlibat dalam gerakan aksi kemanusiaan ini. Jadi setelah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan, mulai daripada November Desember ini masuk di Januari, sebelum gerakan ini sudah dilakukan oleh masyarakat Gunung Meriah. Itu masih di lapangan Silabuan Pak. Silabuan, Sidorejo. Di lapangan Sidorejo, panitianya Pak Sugiarto SPD pada waktu itu. Maka terakhir informasi yang kami dengar bahwa terkirimlah dana untuk Palestina melalui Kementerian Agama 205 juta. 205 juta. Seperti itu kronologis perjalanannya bagaimana seperti ini. Akhir perjalanannya seperti itu. Karena nggak mudah bagi orang untuk ikut aksi yang sama sekali tidak ada embel-embelnya gitu. Embel-embel dunia saya rasa nggak ada Pak Ustadz kan? Iya seperti itu. Artinya apa yang kita rasakan pada hari ini, terutama saya sebagai komando lah dikatakan, pada awalnya kita sudah sampaikan kepada Pak Camat masing-masing. Kita sampaikan bahwa bagaimana gerakan ini supaya ada dilakukan di setiap kecamatan. Jadi alhamdulillah gerakan ini pertama mulai di Gunung Meriah di lapangan Sidorejo, terus berlanjut ke Simpang Kanan, habis itu ke Danau Paris. Yang uniknya itu di Danau Paris. Kenapa Pak Ustadz? Ini jadi kegiatan aksi kemanusiaan yang ada di Danau Paris ini menjawab segala-galanya. Menjawab. Artinya selama ini Aceh Singkil ini dituduh intoleran. Iya Pak Ustadz. Kan seperti itu. Iya. Terutama saya lah, Ustadz Hambali. Jadi seolah-olahnya kita itu ekstrim, seolah-olahnya kita itu musuh bebuyutan orang-orang yang beragama non-muslim. Padahal tidak. Saudara saya, keluarga dari istri saya, itu masih banyak yang belum beragama Islam. Termasuk kalau di bidang kemargaan, saya Sinaga. Banyak saudara-saudara saya yang bermarga Sinaga. Jadi ketika terjadi aksi kemanusiaan di Danau Paris pada waktu itu, di komplek halaman sekolah SMP Negeri 1 Danau Paris, apa yang terjadi pada waktu itu? Kita bisa satu panggung dengan bapak-bapak pendeta. Kita bisa satu ruangan, satu tempat duduk di tempat bapak-bapak pohanir. Kita sama-sama orasi pada waktu itu. Kita dari kalangan umat Islam juga ambil mik orasi. Kita berikan juga kesempatan perwakilan dari umat Kristiani juga orasi. Makanya saya sampaikan, ini secara tidak langsung, orang-orang yang menuduh Singkil intoleran, lihat kami bisa satu panggung walaupun beda akidah. Kami bisa satu panggung walaupun beda agama. Ini kan sudah dijawab. Betul Pak Ustadz. Walaupun kami tidak waktu itu, karena isu apa yang kita angkat pada waktu itu, kita tidak ada isu agama, tidak ada kita angkat waktu itu. Aksi kemanusiaan. Aksi kemanusiaan. Jadi makanya kalau memang bisa saya tambah, artinya di sini sudah jelas dan sudah terang bahwa kenapa kita angkat isu seperti itu, karena apapun agamanya, dari manapun dia, asalkan dia manusia, ini ada 3 hal utama sebenarnya. Ada 3 hal utama yang menjadi alasan kita untuk mendukung Palestina. Ini perlu. Jadi mungkin
FM yang luar biasa pada hari ini. Masya Allah, semoga kita berdoa semoga sekali mengudara sampai kiamat. Amin Pak Ustaz. Amin Pak Ustaz. Amin. Itu. Iya Pak Ustaz. Ya. Jadi saya pecinta Radio Extra FM. Oke, baik. Saya mulai dari Rimo. Iya. Kalau ke Banda Aceh sampai hilang. Hilang sampai gemersek gitu Pak Ustaz. Sampai gemersek. Iya. Begitu juga. Iya. Kalau saya ke Medan begitu Iya. juga. Jadi makanya ketika saya diminta atau ada kesempatan, wah Masya Allah. Makanya tadi senang dan berbahagia. Artinya ini bisa tersampaikan. Iya Pak Ustaz. Saudara saya yang ada di Sidikalang, Iya. di Papak Barat, Iya. Sibolga, Iya. dan dimanapun yang mendengar Iya. suara ini. Iya. Artinya saya sampaikan ada 3 hal utama yang menjadi alasan kita mendukung Palestina. Oke. Jadi yang pertama, tragedi yang ada terjadi di Palestina ini adalah tragedi kemanusiaan. Oke. Itu dulu. Artinya apa? Tidak harus menjadi seorang muslim yang baik dulu. Tidak seharus orang beragama Islam dulu baru ikut serta bersama kita. Oke. Ini aksi kemanusiaan. Iya. Manusia, ayo, walau dia agama apa saja. Jadi terpanggil kita semua. Jadi makanya ketika kita aksi kemanusiaan di Danau Paris itu, Iya. kita berikan kesempatan, kita berikan panggung pada bapak-bapak pendeta yang ada di sana. Yang kedua, alasan untuk mendukung Palestina, pertama, Palestina itu adalah salah satu negara yang pertama. Ini ya, negara yang pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya kita punya hutang budi sebenarnya. Iya Pak Ustaz. Negara-negara yang lain pada waktu itu masih belum berani mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Datang negara Palestina. Pada waktu itu melalui Imam Al-Amin Al-Husaini. Beliau ini pada waktu itu mufti negara Palestina. Beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, merdeka. Jadi ini alasan yang kedua. Yang kedua, ya Ustaz. Jadi alasan yang ketiga, Palestina itu adalah buminya para nabi. Oke. Buminya para aulia. Iya. Sejarah yang tercatat di dalam Al-Quran jelas mungkin bagi kita. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Itulah Palestina. Palestina Pak Ustaz ya. Apalagi bulan ini bulan Rajab. Iya. Bulan Rajab. Di bulan inilah baginda Rasulullah singgah salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa Palestina. Satu. Ya. Yang kedua, di Masjidil Aqsa Palestina itu adalah kiblat yang pertama umat Islam. Ini jadi jangan sepele sebenarnya. Gerakan kita ini sebenarnya kalau kita memahami sedikit saja, ini tanpa diundang sebenarnya, tanpa diminta sebenarnya. Iya, Kita tidak tahu, mungkin ini lagilah cuman ruang untuk pahala jihad bagi kita. Kemana kita mencari pahala jihad lagi? Tidak ada lagi. Nah, jadi makanya Al-Quran menjelaskan di dalam surah As-Saff ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Ini seolah-olahnya Allah tantang kita ini sebenarnya. Hai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian kutunjukkan, kuperlihatkan, kuberikan satu bisnis, satu usaha yang tidak pernah mengalami kebangkrutan. Jadi kurasa siapapun kita pasti jawabannya mau, kan gitu. Siapapun kita, ini yang menawarkan usaha ini Allah loh, bukan manusia. Jadi ketika Allah tawarkan kepada kita, maukah kamu aku berikan satu usaha tijarah, perniagaan, bisnis yang tidak pernah mengalami kebangkrutan? Pasti jawabnya mau. Tapi punya syarat. Pertama, tu'minuna billahi wa rasul. Ini Al-Quran jelaskan. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang kedua, ini dia. Wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berjihad di jalan Allah lewat diri kamu
lewat harta kamu. Jadi makanya kalau saya perjelas lagi, ada 5 perkara yang bisa dilakukan untuk membela Palestina. Oke. Nah, jadi ini supaya jelas. Iya Pak Ustadz. Kita jangan terduduk dalam satu titik saja. Iya. Nah, jadi ada 5 cara. Ada 5 cara kita bisa untuk membela Palestina. Jadi yang pertama, berperang langsung. Hadir langsung. Mustahil Berangkat kayaknya. di jalur Gaza. Mustahil kayaknya Pak Ustadz. Ini kalau Bang Rahmat sudah ada punya skill, Belum ada nih. bangsa berangkat. Tapi kan tidak mungkin. Iya Pak Ustadz. Berarti syarat yang pertama kita tiadakan. Oke. Kita masuk yang kedua. Apa yang kedua? Inilah gerakan yang selama ini yang kita lakukan. Donasi. Mengumpulkan 1.000, 5.000, 10.000, 100.000. Donasi. Iya. Nah. Yang ketiga, boykot semua produk-produk Israel. Oke. Makanan, pakaian, sedaya mampu kita. Bukan saja Israel. Iya. Negara-negara yang berafiliasi dengan Israel. Iya. Nah ini latihan. Sama selama ini kita mungkin hobi makan ini. Iya, makan pizza hut Ya, gitu Pak. kan seperti itu. Iya. Kalau nggak makan itu pening kepala. Anak saya satu kelas TK, Iya. yang paling kecil. Dia hobinya itu minum Yakult. Waduh, subhanallah. Kalau ayahnya keluar, itu aja pesan, ayah bawa Yakult ya ayah. Begitu dia tahu ini Yakult produk-produk Israel, latihan dia. Padahal kalau saya bawa dia ke supermarket, swalayan, Iya. terlihat bagi dia Yakult, kadang-kadang dan air liur dia. Makanya anak-anak Pak Ustadz. Ini ya? anak TK, Iya. Masya Allah. Iya. Saya sampaikan, kenapa nggak mau Yakult nak? Enggak ya, itu kan produk-produk orang yang membunuh pada Palestina. Iya. Subhanallah, dalam hati kita kan seperti itu. Ini Iya. latihan. Jadi sebenarnya itu latihan. Yang keempat, ya perlawanan lewat media sosial. Oke. Berikan khirah yang terbaik, semangat mujahid. Dan yang terakhir, ini mungkin ya manusia yang sedang sakit pun mungkin ini bisa ini. Doakan mereka. Doakan Pak Ustadz. Doakan mereka. Ini yang terakhir ini. Jika belum mampu untuk berangkat ke Palestina, belum mampu untuk donasi, belum mampu untuk memboikot, begitu juga belum mampu untuk mengadakan perlawanan lewat medsos, terakhir doakan mereka. Juga tidak mampu doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan, itu kan sudah orang mati itu. Iya Pak Ustadz. Untuk mendoakan saja tidak bisa kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi gerakan inilah. Jadi sebenarnya pada awalnya gerakan kita ini cuman sekedar mengumpulkan dana, mengutip dana, kadang-kadang dari rumah ke rumah, dari ya perusahaan ke perusahaan. Cuman ketika kita mengadakan rapat beberapa kali, kegiatan kita ini besar kita lakukan. Nah, jadi random kegiatannya ini kan sudah kita share, sudah kita sampaikan. Mulai kegiatan kita, insya Allah mulai hari Kamis tanggal 25. Mulai Kamis Pak Ustadz Kamis. ya. Inilah hari ini kan Senin. Iya, Senin. Nah, jadi Selasa, Rabu, Kamis. bagi yang mendengarkan suara radio Extra FM ini ya tolong dicatat tanggalnya, jamnya. Mulai hari Kamis pagi kita sudah melakukan aksi sambil jalan kaki. Aksi damai, aksi untuk bela Palestina. Jadi kita nanti sambil berjalan, tapi kita akan membawa poster, membawa atribut-atribut, membawa teatrikal, drama, aksi protes. Dan di situ nanti kita akan membacakan pernyataan sikap, supaya dilihat, disaksikan oleh dunia. Dan di situ nanti ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, supaya sampai ke Israel.
Kalau bahasa Indonesia kan kurang mereka paham apa yang mereka sebut itu kan. Iya, kan seperti itu. Iya, Nah, iya, ini. iya. Jadi rute perjalanan kita nanti mulai dari lapangan Meriam Sipoli, terus tarik lurus di samping apa ini? Jalan apa namanya ini? Iya. Melalui ini ya? Ya, melalui jalan Haji Nyaridu, terus kita arah ke Lebutar, sebelah kiri. Iya. Terus berputar nanti di depan rumahnya Bang Supardi Banjin. Oke. Di depan Dosmer kan? Iya. Pak Haji Wahidin ya. Iya. Berputar langsung terus ke Simpang 4, Iya. Tugu. Iya. Di Tugu itulah nanti kita akan berhenti sejenak. Ada beberapa orasi-orasi yang akan kita sampaikan, pernyataan sikap yang kita sampaikan, terus melewati kantor Polsek, terus arah ke mana suka, Iya. langsung masuk kembali seperti biasa ke lapangan Meriam Sipoli. Setelah itu doa dan bubar. Itu hari Kamis. Iya. Hari Kamis ba'da zuhur, Oke. kita nanti akan mengadakan aksi konvoy. Oh. Ini konvoy sambil mengumumkan di jalan itu rute kita ke Singkil. Itu nggak mungkin jalan kaki. Iya, karena jauh Pak Ustadz. Jauh, pakai mobilnya juga ada sound. Gitu juga ada yang naik sepeda motor, memang sudah kita pastikan. Iya. Kita akan bekerja sama dan nanti dengan Satlantas, Polres untuk diamankan di jalan, jangan ada ugal-ugalan. Iya. Gitu juga nanti kita akan mengapakan bendera-bendera Palestina di sepanjang jalan itu sampai ke kota Singkil. Habis itu malam Jumatnya jam 8.30 atau jam setengah 9 lah, Iya. boleh dikatakan. Setelah Isya, Pak Setelah Ustadz. Isya nanti kita akan mengadakan munajat, zikir dan doa. Oke. Di Meriam Sipoli. Pak Meriam Ustadz. Sipoli. Oke. Di situ nanti kita juga meminta di samping untuk Palestina juga untuk kedamaian, untuk negeri kita Indonesia menjelang 14 Februari ini. Iya, Pak Begitu Ustadz. juga semoga Allah lahirkanlah nanti pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang sayang kepada masyarakat. Masya Allah. Ini apanya? Ya. Itu malam Jumat. Malam Jumat Pak Ustadz. Nah, hari Jumat pagi itu Kori internasional kita sudah datang. Oke. Kori Dari Medan, Pak internasional dari Sumatera Utara sudah datang. Nanti mereka akan kita minta menjadi imam sholat azan dan imam sholat Jumat di Masjid Hayatul Iman. Di Masjid Hayatul Iman. Nah, pagi Jumat nanti ada kegiatan kesenian, puisi, ceramah atau apalah nanti di lapangan Meriam Sipoli. Seterusnya malam Sabtu ini, malam puncak. Malam puncak. Inilah dia puncak. Jadi malam puncak, insya Allah nanti kita akan mulai, karena insya Allah hari Jumat itu jam 4 kami perkirakan Ofik Tombo Ati beserta tim, insya Allah sudah sampai di bumi Metua Haji Singkil. Sudah sampai di Rimo. Sudah sampai di Rimo, makan malam nanti bersama. Habis itu baru beliau nanti masuk ke arena utama. Disitulah nanti akan kita sampaikan rundown acaranya sudah kita buat. Di situ Jumat malam Sabtunya ada sambutan dari ketua panitia, dari Bupati Singkil dan orasi kemanusiaan. Jadi Opik kita berikan waktu dan kita sudah komunikasi Zoom meeting bahwa beliau akan membawakan 8 buah lagu. 8 lagu Pak Ustadz. 8 buah lagu yang sudah memang dipilih apa-apa saja. Begitu juga bila ada nanti yang mengimbangi suaranya dengan Opik, ya kita juga tidak menghalangi untuk duet. Tapi ya janganlah jauh sekali antara bumi dan langit pula kan itu kan. Gitu. Nanti kita minta. Kan seperti itu. Jadi setelah itu disitulah nanti kita akan memanggil. Ini kan donasi setiap kecamatan kan sudah kita minta. Iya Pak Ustadz. Malam itulah nanti kita panggil satu persatu. Kecamatan Gunung Meriah,
muncul nanti Pak Camatnya. Berapa donasi dari Gunung Muria? Simpang kanan, 11 kecamatan lah. Nah, 11 kecamatan, berapa nanti yang akan, disitulah nanti akan kita lihat. Dan insya Allah, kemarin kami Zoom meeting dengan timnya OPIK, bahwa jangan dibatasi masyarakat kalau mau menyumbang. Kita sebenarnya tidak begitu ketat untuk menjaga. Kalau seandainya lebih nanti donasinya, mungkin nanti kita akan berikan sal Palestina, dan sal itu langsung dikalungkan oleh OPIK itu sendiri. Misalnya 5 juta ke atas, contoh, atau 1 juta ke atas. Kalau 1 juta ke bawah, ya mungkin cukup Ustaz Hambali aja mengalungkan kan. Seperti itu aja. Iya. Jadi Pak Ustadz menghadirkan OPIK ini, apalagi notabene artis ibu kota nasional begitu, Pak Ustadz kan tidak mudah. Dan saya rasa juga nggak gratis Pak Ustadz. Ini gimana nih? Ya, memang betul. Karena OPIK ini, beliau itu ke sini pulang dari Jepang. Nah, dari Jepang langsung ke Aceh Singkil. Nah, kehadiran beliau ini, makanya kita buat kemarin ada panitia lokal. Nah, jadi panitia lokal ini terdiri dari kalangan mahasiswa. Mereka inilah yang untuk mencari dana acara untuk malam hari H. Termasuk operasional OPIK. Biaya-biaya lainnya. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, jadi kita tidak sentuh sebenarnya dana-dana yang sudah masuk ke rekening. Nah, ini di luar. Jadi makanya kemarin kita kan rapat di Forum Kantor Bupati. Artinya kita minta, termasuk kemarin kita minta sama Pak PJ Bupati, seluruh kepala kampung. Seluruh kepala kampung ini target. Artinya 500.000 satu kepala kampung. Kali 116 kampung. Itu saja sudah 58 sekian. Belum lagi camatnya, nggak mungkinlah di bawah Pak kecil pula camat. Nah, kita buatlah 1 juta, berarti 11 kecamatan. 11 juta. Belum lagi bapak-bapak kepala-kepala SKPK yang posisi yang basah-basah. Kan seperti itu. Belum lagi perusahaan-perusahaan. Jadi dia terpisah dia. Terpisah. Jadi makanya lewat radio ini ya kita sampaikan, kita klarifikasi, kita jelaskan dengan sesungguhnya supaya jangan ada buruk sangka. Pak Ustadz. Jangan ada sumbangan yang nggak ada ceritanya lebih tinggi. Nah, sama seperti persoalan kami ini. Nah, ini satu lagi. Pak Ustadz. Kami murni tidak ada dibonceng oleh partai politik. Ini tidak ada isu-isu politik. Ini kan musim kampanye politik ya Pak Ustadz. Masalahnya itu. Ada kekhawatiran tersendiri gitu Pak Ustadz ya kan? Nah, jadi makanya kami sudah sepakat malam itu seluruh para caleg kami undang semua. Baik DPR RI, DPRA, DPRK, DPD, kami undang mereka semua. Tapi dengan satu syarat. Pertama, tidak ada bawa-bawa atribut partai. PIN pun tidak boleh. Kami periksa nanti. Kalau ada PIN partai, bintang apa pula dibuatnya di situ kan? Nggak bisa. Baru datang ke lapang Brahms Poli malam Sabtu, jangan cuma giginya saja yang dibawa. Donasinya juga lebih banyak. Apalagi para caleg ya. Para caleg. Minimal 1 juta satu caleg. Itu minimal itu. Minimal itu. Berapa ratus caleg kita di Aceh Singkil. Itu tidak ada hubungan. Ini saya pastikan, saya sebagai ketua dan penanggung jawab kegiatan ini tidak ada, dan memang wanti-wanti saya sampaikan. Bila ada para kandidat caleg membantu, kenapa tidak? Kan tadi sudah kita sampaikan. Gerakan ini gerakan kemanusiaan. Kita bukan saja dari masyarakat Muslim saja yang kita terima. Makanya kemarin saya sampaikan sama dari pihak Dewan Gereja, jamaah yang ada dari Dewan Gereja, ayo kumpulkan juga donasinya. Berapa nanti dari jamaah Kristen, Protestan, Kristen Katolik, berapa nanti akan kita umumkan di malam hari H. Kita sebenarnya terbuka nih. Pak Ustadz. Seperti itu.
Baik, mengenai menyalurkan donasinya apabila nanti Ya. sudah terkumpul nih Pak Ustadz. Ini kan perlu nih Pak Ustadz, karena banyak sekali lembaga-lembaga ya, atau nanti apakah diantar sendiri ke sana kemana atau Iya. gimana nih Pak Ustadz kira-kira? Ya, Pak Ustadz? baik. Untuk sementara itu belum kami bahas. Oke. Untuk sementara. Nah, jadi nanti kami rencanakan kalau malam Sabtu nanti ini sudah terkumpul berapa biayanya semua yang dapat donasi. Insya Allah hari Senin kami akan print out terakhir. Oke. Print out terakhir rekeningnya, baru nanti ya kami akan menyampaikan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Bapak PJ Bupati Aceh Singkil, dan ini akan kita publikasikan di malam itu juga berapa semuanya dana yang terkumpul. Nanti kita akan duduk kembali. Kita duduk kembali, apakah memang ini langsung ke Dubes, Iya. apakah ini langsung ya melalui organisasi yang lain. Iya. Karena ini juga tergantung. Kalau memang seandainya ini untuk ya barang-barang untuk logistik, Iya. ada salurannya tersendiri. Iya. Untuk makanan juga ada, untuk obat-obatan juga ada, Iya. untuk persiapan alat perang juga ada salurannya masing-masing. Ada salurannya. Ada salurannya, punya saluran tersendiri dia. Seperti itu. Nanti akan dimusyawarahkan kembali. Oke. Tadi kan rangkaian acaranya banyak ya Ustadz ya? Banyak. Iya. Banyak. Sejauh ini persiapannya Ustadz sudah berapa persen ya Ustadz? Atau ada kendala yang berarti nggak Ustadz? Pertama, kendala yang terlihat belum ada. Belum ada. Panitia ya kita terus malam itu juga kita rapat sampai jam 11 jam 12 panitia inti, karena memang ini sudah ada penanggung jawab masing-masing. Sepertinya di Rondom ini kan sudah ada apanya kan? Iya. Misalnya Pawai Akbar pelajar. Iya. Nah, penanggung jawabnya Rizky Maulidin Patwal Polres. Nah, ini memang sudah ada ya PSI-nya. supaya ya jangan kecolongan. Iya, Jangan Pak Ustadz. kecolongan. Ini yang sangat apa? Ya memang estimasi kita adalah 10.000. 10.000 Pak Ustadz ya. 10.000 estimasi kita. Perkiraan kita insya Allah ya dengan gencarnya Extra FM saya mendengar terus Siap Pak Ustadz. mengapakan kan, terus saya dengar itu, wah Iya. luar biasa Extra FM ini. Saya pikir kan terus disampaikan malam, pagi, siang, sore. Jadi dengan adanya pengumuman ini ditambah lagi lewat medsos, Iya. media, dan juga nanti insya Allah ya saya juga akan konferensi pers Ya. kepada media-media, Iya, Pak baik Ustadz. itu media cetak, elektronik, TV nasional, Iya. TV lokal. Iya. Insya Allah kita undang. Iya. Kita undang nanti mereka semua, ya termasuk drone. Iya. Di malam itu akan kita minta nanti seluruh jamaah 10.000 hidupkan lampu Handphone. handphonenya, tunjukkan kepada Israel, Iya. biar terkencing-kencing mereka. Iya. Kan gitu kan? Iya Pak Ustadz. Jangan dikira bahwa kita lupa. Artinya sering saya sampaikan begini. Satu kelebihan orang Zionis Israel, Iya. mereka tidak pernah lupa membunuh saudara kita di Palestina. Itu yang kita heran. Nggak pernah mereka lupa. Nggak pernah mereka lalai. Saban hari terus ada korban. Jadi bagaimana juga kita harus imbangi. Kita juga jangan lupa. Kan gitu. Iya. Karena gerakan kita ini kan bukan gerakan-gerakan hange-hange tai ayam kan gitu kan. Iya Pak Ustadz. Bukan. Iya, iya. Oh, ini Ustadz Hambali. Iya. Makanya kemarin kan saya agak emosi saya sedikit. Emosi saya bukan sampai marah kan. Iya, iya, Emosi iya. saya begini. Katanya Ustadz Hambali mau cari panggung, mau popularitas. Saya sudah sampaikan. Sebelum gerakan ini, Ustadz Hambali sudah duluan terkenal. Iya, sudah populer duluan Pak Ustadz. Itu dia. Makanya salah kalau ada orang yang menuduh seperti itu. Iya. Makanya sudah saya sampaikan. Kan gitu. Kecil lah saya sampaikan gitu kan. Kalau kita perjuangan ini mengharap pujian manusia, berapa lama bertahannya? Iya. Kan seperti itu. Betul. Jadi sia-sialah langkah kita. Kita capek saban hari terus memikirkan gerakan ini, tidak semuanya orang respon positif. Iya. Iya. Makanya saya bilang sama panitia, kalau mau makan nasi bungkus, kita punya dokumen. Nasi bungkus. Selera tidak selera, itulah dia Itulah punya yang barang. ada. Karena
relawan, Iya. rela tidak makan. Rela tidak makan. Kan seperti itu. Iya. Udah siap bro kan? Iya, untuk dress pakaiannya Pak Ustadz putih-putih atau apa nih nanti nih Pak Ustadz? Mungkin biar lebih seragam gitu Pak Ustadz kan? Ya, kita mengharapkan ada, kalaupun nanti tidak ada persiapan dari panitia, Iya. kita meminta bahwa adalah memakai ya atribut Palestina. Oke. Nah, baik itu jilbabnya, baik itu pakaiannya, baik itu salnya, atau kalau perlu di mukanya itu ditaruh nanti apa? Bendera Palestina. Bendera Palestina. Kan seperti itu nanti. Biar apa? Biar lebih semangat kan? Semangat luar biasa. Jadi memang kita minta putih-putih ya. Putih-putih kita harapkan. Seperti itu nanti. Oke, baik. Sejauh ini Pak Ustadz donasi yang sudah terkumpul dan rencana targetnya sampai berapa, atau ini nanti setelah puncak acara selesai Pak Ustadz terus gak ada lagi, atau gimana nih? Kan ada sudah buat rekening ya Pak Ustadz ya. Oke. Itu seperti apa Pak Ustadz? Untuk sementara setoran yang pertama kemarin itu 205 juta. Oke. Itu sudah di store. Jadi tadi hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Iya. saya juga sempat tadi meminta untuk ke pihak bank untuk dari BSI saldo 174 juta 399.644 rupiah. Untuk di Bank Aceh 120 juta 520.400 rupiah. Jadi jumlah saldo yang ada sekarang itu jumlahnya di dua rekening ini 294.920. Jadi total keseluruhan dengan yang kita dikirim kemarin itu 499 juta, hampir 500. Hampir 500 Hampir Pak Ustadz, 500. ya. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti kawan-kawan masih bersemangat, Iya. gerakan kita ini sebenarnya sampai Palestina merdeka. Itu ya. Itu. Sampai Palestina merdeka, Sampai Pak Ustadz, ya. Palestina merdeka. Jadi makanya saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat dan siapa saja yang mendengarkan radio ini bahwa hari ini bendera Palestina belum bisa berkibar di Palestina itu sendiri. Tapi bendera Palestina itu melekat di hati semua manusia. Kadang-kadang saya begitu lewat karena di mobil saya itu sudah ada bendera Palestina. Sengaja saya buat di situ HBS. HBS itu Hambalisa Sinaga, pembela Palestina. Jadi begitu saya lewat Palestina bilang anak-anak. Wah, berarti dan saya herannya kalau bendera Palestina itu sudah apa? Familiar. Anak SD, anak TK, nggak lagi asing. Coba kita tunjuk bendera Inggris, bendera Amerika. Ini bendera mana ini? Masih mikir kan gitu kan. Ini kalau bendera Palestina ini sudah familiar, nggak lagi asing. Jadi cuman karena memang kita kemarin ya ada batasan-batasan dana keumatan itu jangan lama bertumpuk. Ya kita salurkan dulu ini. Di samping nanti ada tambahan di malam hari H. Ini juga kita masih membuka donasi. Di sini ada dua rekening lah ya. Ada dua rekening. Ya mungkin barangkali ya bisa dikirim melalui rekening ini langsung. Mungkin izin kami sampaikan. Silakan Pak Ustadz. Untuk rekening Bank Aceh Syariah 1310240061363 atas nama Aceh Singkil Peduli Palestina. Begitu juga kita sudah ada punya barcode tersendiri. Untuk nomor rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI 7254922077. Atau mungkin ya saudara-saudari semuanya mungkin ingin lebih lanjut konfirmasi, bisa langsung juga ke nomor kontak saya langsung 0812 6970 6280. Insya Allah nomor ini 24 jam aktif. 24 jam aktif. 24 jam.
Kecuali handphonenya lobet Pak Ustadz ya. Kecuali ini kita selalu standby, selalu standby karena memang situasi kondisi ya mungkin ada yang ingin konfirmasi. Jadi artinya untuk kegiatan malam puncak nanti, rentetan acaranya ini ya mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyiapkan semisal minuman, air mineral kan, ya kita juga terima kue untuk kesuksesan acara kita ini. Intinya ya Al-Quran sudah menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kita bertolong-tolongan dalam permusuhan dan dosa. Jadi rentetan apapun, sekecil apapun untuk mensukseskan acara ini, ya ini termasuk radio ini luar biasa. Insyaallah Pak Ustadz. Berapa ribu orang mendengar ini? Iya Pak Ustadz. Sampai jarak jauh kan gitu kan? Ini luar biasa. Terdengar jauh di sana. Ini luar biasa. Jadi ya kami saya sebagai panitia pelaksana ya mengucapkan ribuan terima kasih lah atas waktu yang diberikan oleh Radio Extra FM. Siap Pak Ustadz. Semoga jaya selalu. Amin ya. Ya. Apalagi ya itu mungkin bagian dari apa kami nih Pak Ustadz kan pengen juga kebantu untuk rakyat Palestina ya, dengan cara ini mungkin kami bisa membantu lewat media tadi. Lewat media tadi. Itu tadi kan menyuarakan tadi Pak Ustadz kan. Kan? Luar biasa ya. Pak Ustadz, ini tadi kan sudah disampaikan, disurati seluruh mau BUMD, swasta. Kita kan tahu nih Pak Ustadz, di Aceh Singkil ini kan HGU perusahaan juga gede-gede nih Pak Ustadz. Mereka juga jadi target Pak Ustadz? Ya, target sejauh ini? Jelas. Sejauh ini mereka apakah sudah ada komunikasi atau sudah ngasih donasi gitu Pak Ustadz? Sebenarnya saya melihat dan memperhatikan. Iya Pak Ustadz. Ada beberapa juga ya dari pihak perusahaan ini yang taat, artinya yang begitu respon terhadap gerakan-gerakan ini. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan ini yang tidak peduli sama sekali. Bahkan mereka itu kemarin anggota saya panitia dari mahasiswa turun ke lapangan, mohon maaf ya Dek, kali ini belum bisa kami bantu katanya. Ini kan luar biasa sebenarnya. Perusahaan yang besar, ya tidak usahlah kita sebut namanya, rahasia perusahaan kan gitu kan. Iya betul. Tapi kalau perlu nanti bisa dihubungi nomor HP saya, akan saya sampaikan. Ini sangat luar biasa dan kita juga sangat bersedih. Artinya gerakan kita ini bukan gerakan dari kami, tapi memang ini gerakan secara umum. Apalagi sudah ada surat edaran dari Pak Bupati. Betul, ini kan sebenarnya ya wajib dipatuhi juga sebenarnya. Ada juga yang memang sudah memberi, ya tapi menurut perhitungan kita tidak maksimal. Tapi walaupun kita sifatnya meminta, tapi dalam hal ini kita kan ada hitung-hitungan juga. Iya Pak Ustadz. Selayaknya perusahaan ini sekian, tapi masih juga di bawah standar yang kita perkirakan. Seperti itu. Semoga ya kita doakan, semoga ya terbukalah pintu hatinya. Iya Pak Ustadz. Untuk membantu gerakan ini kan seperti itu. Oke, Pak Ustadz, cukup bro ya. Sudah lebih kurang 1 jam nih Pak Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan. Ajakan terakhirnya bro untuk masyarakatnya Ustadz. Iya, ajakan. Di closing statement. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui suara Radio Extra FM pada hari yang berbahagia ini, saya Tengku Muda Hamba Desa Sinaga meminta kepada masyarakat semuanya, baik di Aceh Singkil, Kota Subul Salam, dari Papak Barat, dari Dairi Sidikalang, dari Sibolga, dari Aceh Selatan, dan dimanapun berada, untuk bisa hadir dan menyaksikan langsung acara konser kemanusiaan dan doa untuk Palestina bersama Opik Tombo Ati dari Jakarta. Juga acara kita ini dimeriahkan langsung oleh Qori Internasional. 2 orang yang Qori Internasional yang langsung kita undang dari Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan kita ini mulai hari Kamis
tanggal 25 Januari 2024 sampai kepada Jumat, puncaknya malam Sabtu, mulai selesai sholat Isya. Ajak sahabat, orang tua dan keluarga, dan begitu juga jangan lupa bawa uang sebanyak-banyaknya, bawa perhiasan sebanyak-banyaknya untuk diimpakkan. Iya, Pak Ustadz. Bukan untuk sekedar dibawa saja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan cuaca di hari H itu bagus Pak Ustadz, Amin, mendukung amin. ya Pak Ustadz ya. Ini- Karena ini- itu Pak ini Ustadz juga ya. ini. Itu Pak Ustadz ya. Ini satu hal yang sangat kami khawatirkan juga ini. Iya. Ya, kami mohon doa juga semuanya. Iya Pak Ustadz. Ah, Amin ya. Malam hari itu. Oke. Tuntas bro ya. Tuntas. Oke, thank you Pak Ustadz, terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses acaranya dan sesuai dengan target yang diinginkan, dan tentunya ya puncaknya adalah Palestina merdeka Pak Merdeka. Ustadz ya. Oke. Palestina merdeka. Free Palestine. Free Free Palestine Palestine. ya. Oke, baik guys, selamat semua pendengar dimanapun Anda berada. Itulah topik yang sudah kita bahas ya mengenai aksi kemanusiaan Balai Bela Palestina ya. Mudah-mudahan ini menggugah masyarakat Aceh Singkil, menggugah masyarakat yang sedang mendengarkan Radio Ekstra untuk bisa berhadir ya di hari Kamis dan hari Jumat ya, terfokus di lapangan Meriam Sipoli Rimo Aceh Singkil. Akhirnya Sedafi dan Bro Rahmat ya, serta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.